Asyur versus Babilonia versus Persia. Nasib Israel dan Yehuda. Yerusalem sepanjang zaman. Selamat datang di channel Yerusalem sepanjang zaman. Dalam sejarah kuno, nasib Israel dan Yehuda tidak hanya ditentukan dari dalam, tetapi oleh gelombang kekuasaan besar yang datang silih berganti. 3 nama menandai perjalanan itu: Kekaisaran Asyur, Kekaisaran Babilonia, satu lagi Kekaisaran Persia. 3 imperium, 3 cara berkuasa, 1 kota yang terus bertahan adalah Yerusalem. Pada mulanya, abad ke-8 sebelum Masehi, Asyur bangkit sebagai kekuatan militer yang menakutkan. Kerajaan Israel di utara dihancurkan dan penduduknya dideportasi. Peristiwa ini ditulis dalam kitab Kedua Raja-Raja bab 17 ayat 5-6 dan bab 17 ayat 5. Kemudian majulah Raja Asyur menjelajah seluruh negeri itu. Ia menyerang Samaria dan mengepungnya 3 tahun lamanya. Juga terletak di kitab Raja-Raja kedua tadi bab 17 ayat 6, dalam tahun ke-9 zaman Hosea, Raja Asyur merebut Samaria. Ia mengangkut orang-orang Israel ke Asyur, ke dalam pembuangan, dan menyuruh mereka tinggal di Halah, di temis sungai Habor, yakni di negeri Gosan dan di kota-kota orang Madai. Sumber lain selain kitab Kedua Raja-Raja berupa tulisan di luar Alkitab terdapat dalam Annals of Sargon II. Pada waktu itu, Yehuda tidak hancur, tetapi hidup di bawah tekanan. Yerusalem tetap berdiri, namun tidak lagi sepenuhnya merdeka. Hal ini bisa diperiksa antara lain di kitab 2 Raja-Raja, bab 18 sampai dengan 19. Selanjutnya, 2 abad kemudian, pada abad ke-6 sebelum Masehi, datanglah kekuatan baru, yakni Babilonia. Jika Asyur menaklukkan, Babilonia menghancurkan. Pada tahun 586 sebelum Masehi, Yerusalem jatuh. Bait suci diruntuhkan, penduduk dibuang. Kisah ini tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja bab 25 dan kitab Yeremia bab 39. Dapat juga diperkuat oleh sumber-sumber lain di luar Alkitab, misalnya Babylonian Chronicles. Yerusalem mencapai
titik terendahnya pada waktu itu. Namun sejarah belum selesai. Masih dalam abad ke-6 sebelum Masehi, kekuasaan kembali berganti. Persia menaklukkan Babilonia. Di bawah Kores Agung, arah politik berubah. Bukan penghancuran, tetapi pemulihan. Orang-orang Yehuda diizinkan pulang. Yerusalem mulai dibangun kembali. Kebijakan ini dapat ditemukan dalam Kitab Esra bab 1 ayat 1-3 dan sering dikaitkan dengan Cyrus Cylinder sebagai bukti kebijakan kekaisaran. Sekali lagi, di masa itu ada 3 imperium dengan 3 pendekatan berbeda. Asyur menaklukkan dan memecah belah. Babilonia menghancurkan dan membuang. Persia memulihkan dan mengatur kembali. Dalam rentang sekitar 2 abad tersebut, Yerusalem mengalami semua dinamika semacam itu yang dipengaruhi oleh 3 kekuatan imperium besar tersebut. Dari sanalah kita melihat satu hal sesuai dengan nama channel ini, Yerusalem sepanjang zaman. Yerusalem bukan hanya kota yang diperintah, tetapi kota yang terus bertahan di tengah perubahan kekuasaan dunia. Sebagai penutup reflektif, tentu saja apa yang disampaikan tersebut di atas merupakan kisah yang belum selesai dan belum lengkap. Di balik peristiwa-peristiwa besar itu, ada suara-suara yang jarang kita dengar. Kata-kata ancaman, dialog penuh penekanan, dialog dengan tekanan-tekanan tertentu, dan pergulatan batin yang terjadi dan dialami oleh penduduk di Yerusalem. Teks-teks seperti yang tercatat dalam kitab 2 Raja-Raja menyimpan detail-detail tersebut, bukan hanya tentang apa yang terjadi, tetapi bagaimana rasanya hidup di bawah bayang-bayang imperium. Dari kata-kata yang diucapkan, dari tekanan yang dirasakan, dan dari iman yang diuji. Yerusalem bukan hanya bertahan dalam peristiwa-peristiwa tersebut, tetapi juga dalam suara-suara yang membentuknya. Karena itu, ini penting sekali pada episode-episode berikutnya di video dalam channel Yerusalem sepanjang zaman. Kita tidak hanya
akan melihat sejarah dari jauh, tetapi mendengarnya dari dekat. Silakan dinantikan video episode berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan salah satu video dalam channel Yerusalem Sepanjang Zaman. Salam waras.